Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap menjaga jarak nih. Dan kemudian memakai masker dan mencuci tangan. 3M, karena COVID-19 kelihatannya orang mulai banyak tiba-tiba lupa karena banyak kasus-kasus lain. Ya Bung Rocky, orang lupa gitu. Betul. Ini penting kita ingatkan. Gitu. Yang lebih penting diingat adalah kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh polisi itu. Iya, nah itu dia. Orang jadi lupa gitu bahwa masih ada COVID. Nah, tapi saya soal ngomong-ngomong soal kasus di polisi ini lagi viral ini di beredar dari WhatsApp ke WhatsApp dan dari beberapa grup yang lain gitu. Saya sih insya Allah ini bukan hoax ya, karena yang dibagikan ini berita dari CNN Indonesia nih, Bung Rocky. Anda mungkin sempat baca. Oke. Ya, saya baca judulnya tuh ya. Jamuan jaksa, 2 jenderal tersangka kasus Joko Chandra. Nah, ini rupanya berita ini diambil dari akun Facebook-nya pengacaranya Brigjen Prasetyo, Petrus Balapationa. Anda masih ingat nih, ini pengacara ini bicara beberapa waktu lalu sempat kontroversial ya. lama. Iya, saya cukup tahu. Petrus dulu juga mangkal di LBH tuh. Oh, oke. Mangkal di LBH juga Petrus ya. Ya, soal-soal buruh itu kan ya. Petrus. Nah, rupanya CNN ini mengutip dari Facebook-nya Petrus. Coba saya baca sebentar ya, Bung. Yes. Ya. Ini supaya kita nggak salah ininya. Jadi pengacara tersangka Brigjen Prasetyo Utomo, Petrus Balapationo menceritakan momen spesial ketika kedua orang jenderal ini, yakni Jenderal Prasetyo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte diserahkan dari kejaksaan karena ini sudah P21 barang buktinya, jadi diserahkan kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Nah, Jumat pagi, ini berdasarkan cerita dari Petrus di Facebook-nya ini, para penyidik di Tipikor Bareskrim bersama ketiga tersangka tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kata Petrus, suasananya sih ramai, banyak wartawan meliput, ditambah lagi tim pengacara para tersangka. Nah, pada proses administrasi P21, kata Petrus, pertanyaan jaksa peneliti dilakukan seperti biasanya, seperti menanyakan kesehatan, apakah mengerti mengapa dia berdasarkan kepada jaksa, apakah benar semua keterangan dalam pemeriksaan BAP sebagai tersangka, dan lebih kurang pertanyaannya 30 menit nih, kata itu. Nah, pada bagian ini yang menarik ini, Bung Rocky. Setelah itu kue-kue jajanan pasar, kopi pahit, teh hangat disiapkan. Nah, tiba jam makan siang pun dihidangkan tersaji nasi putih pulen hangat dengan soto Betawi bening bersantan yang panas. Nah, Petrus merasa heran. Ini begitu tulisannya di CNN. Nah, ini kutipan langsung nih. Saya kira ini penting, ini kutipan langsung nih. Sejak saya menjadi pengacara pada tahun 1987, baru sekali ini penyerahan berkas perkara tahap 2 atau istilahnya P21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan. Nah, ini. Nah, dan kedua jenderal yang menjadi pengacara itu menjadi tersangka itu duduk satu meja dengan pengacara masing-masing. Seorang pengusaha Tommy Sumardi, jadi ada 3 orang rupanya itu, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo, dan kemudian Tommy Sumardi, pengusaha. Mereka didampingi oleh masing-masing pengacara. Nah, yang ini lagi ini Petrus agak aneh juga nih, dia menulis begini. Sambil menjelaskan, mohon maaf ya Jenderal, ini protap dan aturan baku sebagai tahanan, tulis Petrus menceritakan momen itu ketika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna, menghampiri mereka dan menyerahkan baju tahanan kejaksaan kepada kedua tersangka. jadi dialognya ini seru, pantas berita ini kemudian nyebar kemana-mana gitu. Terus Pak, nah yang kutipan langsung ini Bung Rocky. Pak Kajari bilang dipakai sebentar karena di lobi banyak wartawan yang meliput dan ini demi kebaikan bersama. Saya menarik nafas panjang ini, Bung Rocky. Saya prihatin dalam situasi semacam ini. Saya kira ini kan menimbulkan citra yang tidak baik gitu bagi sekarang kasusnya pada lembaga kejaksaan dalam kasus ini ya. Kalau sebelumnya kan orang ribut-ribut soal kepolisian yang diprotes berkaitan dengan pemborgolan para aktivis kami. Gimana Bung Rocky?
Saudara Petrus siap-siap aja tuh dijerat sama undang-undang ITE karena nyebar hoax itu. Saya kira dia pengacara, dia ngerti. Dia sangat ngerti ya dari sisi hukum ya. Iya, mestinya dia tambahin sebetulnya nih. Kalau saya bayangkan itu keadaan di situ. Ini bayangan aja ya, bukan saya deskripsikan. Saya bayangkan bahwa berkas P21 itu sebetulnya tidak diserahkan di situ. Yang diserahkan adalah menu restoran. Mau makan apa, Pak Jenderal? Ya. Jadi kira-kira begitu kan. Ini sebetulnya Petrus itu jadi whistleblower tentang ketidaksopanan jaksa di dalam menerima berkas itu. Saya sebutnya ketidaksopanan ya, supaya nggak terlalu berakibat delik. Karena jaksa dari awal, begitu dia ditelepon akan didatangi akan ada penyerahan berkas, dia harus pasang badan negara itu. Karena jaksa ini kan penuntut negara tuh. Jadi etikanya adalah dari awal dia tahu dia akan menerima pelimpahan kasus itu tuh, dari tersangka jadi terdakwa itu. Nah, soal semacam ini kan etika paling dasar bahwa dia nggak boleh bahkan kasih senyum atau kasih sinyal bahwa ada keakraban. Ini diundang makan. Kenapa nggak diajak liburan aja sekalian? Pakai private jet terus bicara tentang kasus. Jadi disitulah korupsi pidana dimulai itu. Kan awalnya udah menunjukkan bahwa jaksa itu tidak di dalam posisi atau tidak mau berposisi sebagai penuntut umum. Dia menjadi penjamu umum, menjamu tawanan sebetulnya kan. Nah, ini yang nggak fair sebetulnya. Nah, saya kira Petrus juga atau orang yang memberitakan itu melalui CNN ingin membuat perbedaan antara Syahganda, Jumhur, satu lagi Anton dan 9 orang itu. Dia nggak mungkin bisa makan seperti 2 jenderal polisi yang tersangka tadi karena tangannya diborgol. Jadi yang bisa nikmati kue-kue kan kalau tangannya nggak diborgol. Jadi diperlihatkanlah kontras yang disebut sebagai diskriminasi in optima forma. Ini dalam bahasa hukumnya kira-kira begitu tuh. Satu diskriminasi yang betul-betul paling tinggi kejahatan ketidakadilannya. Nah, ini yang akan masuk lagi ke publik. Lalu publik akan anggap berarti yang Pak Awi kemarin, yang siapa itu juru bicara polisi, ya itu Brigjen Awi, akhirnya nanti akan diingat sebagai jangan-jangan Pak Awi juga sebetulnya berbohong itu, memperlihatkan foto-foto bahwa ada kesamaan penanganan. Jadi itulah yang terjadi di dalam publik sekarang, dan itu merugikan 2 hal. Pertama adalah kepercayaan terhadap penegak hukum, dan kedua adalah pembusukan di dalam tubuh institusi penegak hukum sendiri. Itu bahaya betul itu. Ya, nah ini tadi kan Anda menyinggung soal Brigjen Awi Setiono ya. Ini sama ternyata, ini media juga semakin kritis ini. Saya membaca di Warta Kota ini, Bung Rocky ya. Di Warta Kota ini disebutkan di kasus Joko Chandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo dilimpahkan kejaksaan pakai baju tahanan serta tak diborgol. Nah, ini sebagai jawaban atas pernyataan Awi, karena sebelumnya kan Awi menyatakan bahwa diperlakukan sama gitu. Saya membaca ini di Kompas TV ya, Kompas TV tapi versi online-nya, yang dia bilang bahwa judulnya begini, jawab kritis aktivis kami di Borgol, Mabes Polri singgung kasus Joko Chandra yang jerat 2 jenderal. Nah, di situ disebutkan bahwa selama ini, kata Awi, kami samakan, tidak ada perbedaan dengan tersangka-tersangka lainnya, kata Awi. Nah, kita kan tahu nih, Kompas TV, Warta Kota ini satu grup gitu ya, satu grup dalam holding Kompas Group kan ini ya. Nah, Kompas TV dia menyatakan begitu, dan kemudian di Warta Kota langsung digambarkan bagaimana 2 orang jenderal itu tidak seperti yang dikatakan oleh Awi. Ini memang agak bahaya situasinya semacam ini kalau dibiarkan. Jadi aneh bahwa juru bicara kepolisian Brigjen Awi tidak mau cek dulu tuh bahwa berita-berita itu udah ada di media massa, udah jejak digitalnya ada. Kan itu artinya polisi pun dalam soal memberi fakta
data, tidak didasarkan pada kumpulan data yang dia punyai. Kan polisi bisa ngecek dulu deh, kalau Pak Awi misalnya bisa berpikir kalau saya omongin begini, itu bakal dibully nggak saya, atau bisa diperlihatkan counter fact-nya nggak? Cek fact-nya, cek fact-nya itu, fakta yang akan menceknya itu ada apa enggak tuh? Jadi buat apa ada komputer matriks 100x100 di Mabes Polri kalau nggak bisa mengantisipasi penyesatan informasi nanti itu. Jadi sekarang nanti saya bayangkan kelabakan lagi polisi itu untuk membantah hal yang udah dia ucapkan. Apalagi keterangannya, oh maksudnya bukan nggak diborgol, tadinya pakai borgol, tapi karena tangannya luka maka borgolnya dilepas dalam kasus Joko Chandra. Kan bisa begitu nanti kan. Diganti selotip apa-apa. Jadi terlihat bahwa upaya untuk menutupi prosedur yang memang menyimpang dari standar itu dimaksudkan untuk sekedar memberi kesan bahwa polisi sudah bertindak imparsial, sudah bertindak netral, atau sudah bertindak dalam prosedur yang standar. Dan ternyata nggak standar juga. Nah sebetulnya publik juga tahu dari awal seluruh perlakuan terhadap koruptor besar itu bukan sekedar mulai dia ditangkap di borgol sampai dia masuk ke penjara disiapkan fasilitas yang mewah, kan itu udah jadi pengetahuan umum. Kenapa mesti berbohong nih institusi-institusi kan? Coba aja sidak sekarang ke Sukamiskin segala macam, pasti dapat jejak-jejak itu. Tapi nanti dibocorin dulu bahwa nanti akan ada sidak, maka kalian simpan dulu laptop, smartphone, segala macam itu kan. Itu udah terjadi berkali-kali. Jadi terlihat bahwa sikap defensif dari aparat penegak hukum justru menjadi umpan bagi pers untuk membongkar data-data sebelumnya. Jadi publik diingatkan ulang bahwa jejak penipuan-penipuan public relation ini udah ada di dalam kasus-kasus yang lebih parah lagi gitu. Itu soalnya tuh. Ya, ini berita-berita yang muncul seperti ini, makanya kemudian dengan cepat viral nih di grup-grup gitu, dan muncullah kemudian pesan sama. Saya kira ini memang perlu hati-hati kembali para petugas baik dari kejaksaan, kepolisian dan sebagainya ketika mau bicara pada publik seperti Anda sarankan tadi. Cek dulu faktanya gitu, jangan sampai kemudian disampaikan pada publik karena sekarang ini gampang benar terbongkarnya, gampang sekali. Orang tinggal googling dan semuanya jadi terbuka kan. Jadi kalau polisi suka kasih pesan di media massa, jangan nyebar hoax, cek fakta dulu, baca ulang. Sekarang emak-emak kasih pesan yang sama pada Pak Polisi itu. Cek dulu ya Pak ya. Jangan nyebar hoax lah. Jadi keadaan ini yang membuat politik itu berubah menjadi saling mengintip kesalahan itu. Ya. Akibatnya publik mencari-cari kesalahan polisi kan, yang sebetulnya nggak boleh terjadi. Publik mestinya trust pada polisi gitu. Jadi polisi kita itu makin jauh dari etik fundamentalnya, yaitu menjadi pemberi cahaya, memberi pengayoman. Saya bayangkan misalnya Scotland Yard, polisi di London, polisi Inggris itu nggak mungkin lakukan hal yang semacam ini. Karena itu orang Inggris menganggap bahwa lebih baik nggak ada Perdana Menteri daripada nggak ada Scotland Yard. Lebih baik nggak ada penguasa daripada nggak ada polisi. Karena polisi itu kedudukan yang sangat mulia. Nah di sini justru diolok-olok lagi oleh media massa itu bahwa polisi tidak fair di dalam penanganan kasus. Nah ini kan langsung memerosotkan seluruh mental kepolisian itu, kejaksaan. Padahal mungkin ada 2-3 orang yang berupaya untuk mempertahankan ethics, integrity dari polisi, Yunto, jaksa dalam keadaan ketidakpercayaan terhadap hukum. Nah yang mereka-mereka itu yang kemudian merasa sialan kita bekerja keras di bawah, ternyata yang di atas lakukan pameran ketidakadilan. Kan begitu kan? Saya masih percaya banyak jaksa dan polisi di daerah-daerah terpencil itu. Kalau saya jalan ke arah Sukabumi, saya suka cerita dengan polisi itu, mereka betul-betul bertugas demi pelayanan masyarakat. Nggak ada maksud untuk neko-neko, nyari tambahan 2-3 lembar dari kasus kan. Banyak polisi yang memilih menjadi polisi hanya karena panggilan keadilan. Ya, saya kira kan media-media ini mungkin juga pasti mereka juga tidak ada maksud untuk mendiskreditkan polisi, tapi mereka justru dengan cara begini mereka meng-appeal seperti kita lakukan agar lembaga-lembaga hukum seperti polisi, jaksa dan sebagainya yang menjadi tumpuan harapan kita menjadi lebih bagus kan gitu. Itu, jadi kalau polisi bilang
atau polisi disuruh untuk bikin kontra narasi terhadap undang-undang Omnibus Law, sekarang pers melakukan kontra narasi terhadap perilaku polisi dan jaksa. Ini kan kontra narasi itu, mengeluarkan kembali apa yang sebetulnya jadi fakta, dan karena itu membatalkan seluruh upaya persuasi dari polisi dalam hal ini atau jaksa tadi itu. Ini akan memacetkan lagi komunikasi politik yang betul-betul udah buruk hari-hari ini. Sekarang begitu ada Pak Awi misalnya tampil di televisi, Pak Awi sendiri sebagai petugas polisi di bidang humas, dia udah ragu-ragu untuk mengucapkan kalimat karena dia, jangan-jangan salah lagi saya ucapkan kalimatnya. Maka dia akan cari jalan untuk siksak lagi. Akibatnya informasi nggak sampai. Karena bahasa tubuhnya udah keburu. Barusan dihajar sama siapa Kompas TV yang nggak bisa menjawab, terus berdebat lagi dengan macam-macam orang. Sekarang ada kasus lain. Nah sekarang bagaimana misalnya atas itu? Ya sebaiknya juru bicara institusi-institusi ini pakai robot aja atau nggak usah tampilkan wajah supaya nggak kelihatan psikologinya kan. Jadi makin lama proyek-proyek pengendalian opini publik akan membuka boroknya sendiri itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam era di mana informasi disimpan secara digital dengan mudah diucapkan ulang. Nah itu konsekuensinya tuh. Jadi percuma ada undang-undang ITE kalau memori publik itu bisa bikin kontra narasi terhadap supremasi informasi yang dikendalikan oleh kekuasaan. Itu bahayanya. Nanti juga akan ada, kalau soal Presiden Jokowi udah banyak kontra narasinya kan. Dari 90 apa 102 apa 300 sekian kebohongan Jokowi diulang-ulang. Diberitahu ya mana SMK, mana Indosat, mana segala macam. Sama juga sebetulnya. Dan itu kesulitan utama. Iya. Ya dan saya lihat memang kreatif nih di medsos nih. Saya misalnya tadi saya juga sempat nonton karena ada jinggung SMK tadi misalnya. Ini kelihatannya giliran pada Menkominfo dia bilang. Kemudian ditampilkan gambar bilang kalau saya bilang ini SMK, ya ini SMK gitu. Saya belum lihat. dan lebih lucu lagi ada juga yang membuat foto teman sahabat Anda, saya Pak Mahfud MD. Kemudian dikasih tulisan kalau saya bilang ini Dudy Herlino, ini Dudy Herlino begitu. Ini jadi semakin ini luar biasa memang di era digital ini, dan saya kira ini peringatan sekali bagi para pejabat publik, mesti hati-hati gitu karena jejak digital itu dan kemudian plesetan-plesetan di media sosial itu memang luar biasa. Belum ada meme yang bilang kalau saya bilang ini kandang bebek ya, bukan kolam cebong. Belum ada. belum ada. Iya. Ini luar biasa. Oke, Bang Rocky, saya kira clear lah. Tentu tidak ada maksud kita ikut-ikutan menyebarkan hoax gitu atau hate speech gitu ya. Iyalah. Ya. Ini rubrik politainment tetap nggak ada hate speech di sini. Ya. Karena kalau ya hate speech itu tidak berdasar. Kalau ini kita hanya mengutip dari media-media massa nasional. Iya. Ya. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.